Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atlubal ilma fardalillahi ta'ala. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahadata ruknan min arkanis shalah wa mayyaza biha bainal aqidatis salimati wal batilah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'da, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita perhatikan materi yang akan kita kaji selanjutnya setelah pengarang kitab ini mengawali dengan bismillah dan alhamdulillah. Kemudian selanjutnya pada poin yang ketiga mengawalinya dengan syahadat, baik itu syahadat tauhid maupun syahadat rasul. Perhatikan halaman 2 baris yang kedua pada bagian tengah atau syarahnya. Kemarin alhamdulillahilladzi ja'alal ilma alfa sifatil kamaliyah. Nah sekarang wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khassa man syaa'a min ibadihi bil ma'asaril hikamiyati wa asyhadu, dan aku bersaksi sesungguhnya la ilaha, tidak ada Tuhan yang hak disembah, illallahu wahdahu, kecuali Allah semata, la syarika, tidak ada serikat, lahu baginya, alladzi khassa, yang telah mengistimewakan, man siapa saja, sya'a yang dikehendaki olehnya, min ibadihi dari golongan hamba-hambanya, bil ma'asaril hikamiyati, dengan sumber-sumber riwayat yang bermuatan ilmu hikmah. Aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah semata, tidak ada serikat baginya, yang telah mengistimewakan siapa saja yang dikehendaki olehnya dari golongan hamba-hambanya dengan sumber-sumber riwayat yang bermuatan ilmu hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelahnya mu'alif kitab ini yang mulia Syekh Nawawi Al-Bantani yang memiliki beberapa gelar, diantaranya adalah beliau itu sebagai guru dari seluruh guru yang berada di tanah Jawi. Kemudian beliau pun disebut sebagai penghulu atau pemimpin dari seluruh ulama yang ada di tanah Hijaz. Kemudian beliau pun diberi gelar sebagai Imam Al-Haramain, yaitu yang menjadi imam, terutama imam sholat di tanah haram Mekah dan Madinah. Beliau mengawali awal kitabnya dengan basmalah dengan 3 alasan yang telah dikemukakan. 1, karena meneladani Al-Quran, yang mana ketika Al-Quran dibaca, maka pada sohifah yang pertama, lembaran yang pertama di dalam surah Al-Fatihah termaktub Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, karena mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim
fahuwa aqta au abdar au azdam. Bahwasanya seluruh perbuatan, seluruh perkara yang dinilai positif oleh agama, akan tetapi hal yang positif tadi tidak dimulai, tidak diawali dengan bismillah, maka hal yang demikian itu walaupun baik akan tetapi kurang sempurna. Diungkapkan oleh Rasul, qalilul barakah naqisul khair, kurang keberkahannya, sedikit kebaikannya. Kemudian mengikuti pula terhadap tradisi dan kebiasaan para salaf solihin, orang-orang yang solih ketika memulai apapun, terutama di dalam menyusun dan mengarang karya-karyanya, maka terlebih dahulu yang ditulis itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Oleh sebab itu Bismillahirrahmanirrahim dikatakan sebagai iftitah hakiki, yaitu pembukaan pokok di dalam susunan karya seseorang. Kemudian pada poin yang kedua, mengawalinya pula dengan memuji, menyanjung, memuliakan Allah sebagai iftitah idopi. Pembukaan yang kedua yang bersandar pada pembukaan yang pertama dengan sanjungan dan pujian, dikarenakan Allah itu telah menjadikan ilmu, yang mana ilmu tersebut adalah setinggi-tinggi karakter di dalam kesempurnaan hidup, sehingga sesuatu apapun, hal apapun tidak akan dianggap sempurna nilainya tanpa satu kata yang disebut dengan ilmu. Kita lihat Nabi Adam dipilih menjadi khalifah karena Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam yang tidak diberikan kepada malaikat dan jin pada waktu itu. Wa'allama Adamal asma kullaha ila akhiril ayat. Kemudian pula program Allah yang pertama yang diturunkan berupa wahyunya kepada Nabi Muhammad di Gua Hira. Wahyu yang pertama adalah perintah untuk mempelajari ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian Allah menyanjung orang-orang yang diberi ilmu olehnya beberapa derajat di atas orang-orang yang lain yang mana tidak diberi ilmu. Ya rafa'illah alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Kemudian pula orang yang diberi kekhawatiran, rasa takut yang sangat terhadap hukum Allah, hanyalah mereka yang diberi ilmu pengetahuan tentang agama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah, pada poin yang ketiga ini, maka mu'allif kitab, pengarang kitab ini bersyahadah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi sesungguhnya. Nah, kalau misalnya orang yang ngerti grammar itu kenapa an diartikan sesungguhnya? Biasanya anna kan, dikarenakan pada asalnya annahu, kemudian dibuang hu-nya dan diganti nun yang ditasdid serta dipatahkannya oleh harkat sukun jadi an, disebut an mukhaffafah minas saqilah. Kemudian domir yang dibuangnya disebut domir syan. Adapun di dalam pengertiannya tetap itu tidak berubah. An sesungguhnya, sebagaimana anna sesungguhnya artinya. Di sini pengarang bersaksi, mu'allif bersaksi. Kenapa? Apakah tidak cukup dengan bismillah, kemudian dengan hamdalah, baru kemudian bersaksi? Bukan seperti itu. Beliau bersaksi dengan mengucapkan syahadah di awal kitabnya setelah membaca basmalah alhamdulillah,
dikarenakan ada 4 alasan. Yang pertama, amalan bihadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasul bersabda, kullu khutbatin laisa fihi tasyahud wa hiya kal yadil judama. Kullu khutbatin, setiap khutbah apapun, kul itu kan kulil jinsi, setiap khutbah apapun, baik itu khutbah fardu, khutbah Jumat, maupun khutbah yang lain di luar khutbah yang fardu, termasuk khutbah di dalam kitab ini, laisa fiha tasyahud, yang tidak ada di dalamnya pengucapan syahadat, wahia, maka khutbah tadi kalyadil judama, diibaratkan oleh Rasul seperti tangan yang terkena penyakit kusta. Tangan itu adalah organ tubuh yang mulia. Dengan kemuliaannya Allah beri kemampuan terhadap tangan untuk mengambil, menggenggam, meraba, memberi. Akan tetapi lain halnya apabila tangan tersebut bermasalah dan masalahnya fatal, berat, terkena penyakit lepra atau kusta, yang mana penyakit itu adalah penyakit menular dan menjijikkan, maka pemberian apapun yang dijalankan oleh tangan, dilakukan oleh tangan, tidak akan ada nilainya, karena seseorang itu tidak akan melihat pemberiannya, melainkan melihat tangan yang memberikannya. Sebagai ungkapan rasa cinta seseorang terhadap sesama jenis, ya, terhadap lawan jenisnya, memberikan bunga itu indah, kan, itu lambang keindahan. Akan tetapi orang yang akan diberi itu mikir 2 kali kalau tangan yang memberikannya adalah terkena penyakit kusta atau lepra. Seseorang akan yang diberi sesuatu cenderamata apalah bentuknya, tidak akan menerima begitu saja karena takut tertular oleh penyakit tersebut. Nah, demikian pula halnya dengan khutbah baik itu yang fardu maupun yang sunat, yang mana pada poin-poin khutbah tersebut tidak dibacakan tasyahud, syahadah, kesaksian, maka itu diibaratkan seperti tangan yang terkena penyakit kusta, yang arti dan maknanya adalah sedikit kebaikan dan keberkahannya walaupun memiliki nilai yang baik. Khutbah itu kan baik, pidato kan, memberikan pencerahan terhadap orang lain melalui materi tertentu, dibutuhkan itu oleh orang lain. Akan tetapi kurang lengkap kalau tidak diiringi pada awalnya muqaddimah khutbah yang tadi dengan syahadat. Walaupun syahadat itu bukan rukun khutbah. Rukun khutbah itu kan cuma 5. Yang pertama memuji kepada Allah, yang kedua membaca sholawat kepada Nabi, yang ketiga wasiat takwa, dan yang ketiga ini harus ada di dalam khutbah yang pertama maupun yang kedua. Yang ketiga membacakan 1 ayat di dalam Al-Quran. Kalau panjang boleh tidak dihabiskan ayatnya, akan tetapi bisa dipahami. Kemudian yang kelima, berdoa, mendoakan muslimin muslimat pada khutbah yang terakhir. Tidak ada rukun khutbah itu mencantumkan syahadat. Tetapi kenapa ditambah dengan syahadat? Nah, ini adalah untuk menunjukkan satu, bahwa kita itu tahu mengenai keberkahan yang ada di dalam syahadat. Oleh sebab itu dibaca syahadat itu. Dan ternyata semua madhab ilmu fikih tidak ada yang mencantumkan syahadat. Justru yang mencantumkan syahadat itu adalah perintis Wahabi, Ibnu Taimiyah, Imam Taqiyuddin yang terkenal dengan Ibnu Taimiyah, kemudian diikuti oleh murid-muridnya Syekh Abdullah bin Abdul Wahab, Ibnul Qayyim al-Jauziyah, dan seterusnya. Tetapi kita itu tidak memandang Wahabinya, ya, kita itu memandang kebaikannya. Kemudian yang kedua, alasan pengarang kitab ini mengedepankan syahadat sebelum membahas inti daripada yang dibahasnya. Yang kedua adalah tajdidan wa tatsbitan lil iman, untuk memurnikan, memperbaharui dan memantapkan keimanan. Kenapa? Dikarenakan keimanan kita ini bukan
atau tidak sama dengan keimanan malaikat dan tidak sama dengan keimanan para nabi dan rasulnya Allah. Malaikat itu imannya matbu, dalam artian secara naluri, secara insting dicetak oleh Allah memiliki karakter taat, patuh, tunduk dan berbuat kebaikan. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah menolak perintah Allah dan senantiasa terus melaksanakan apa yang diperintahkan olehnya. Nah, itu karakter malaikat. Sedangkan kita tidak seperti itu. Kemudian keimanan kita tidak sama dengan keimanan para nabi dan rasulnya Allah. Para nabi dan rasulnya Allah itu maksum, terpelihara dari berbuat dosa. La yasduru anhum dzanbun aslan, la sogirotan wala kabirotan, la sahwan wala amdan. Rasul itu terpelihara, para nabi itu terpelihara dari berbuat dosa dan maksiat, khilaf ataupun sengaja. Dikarenakan apa? Dibentuk oleh Allah untuk menjadi pemimpin umat, picontoun pikeun umat. Nah, sedangkan keimanan kita adalah keimanan yang sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i, bahwa keimanan kita itu adalah yazid wa yankus, yang selalu pasang surut. Yazid bit ta'at, yankus bil maksiat, selalu bertambah frekuensinya apabila mengerjakan taat dan berkurang apabila melakukan perbuatan maksiat. Nah, oleh sebab itu keimanan yang seperti ini, keyakinan yang seperti ini perlu dinetralisir, perlu dimantapkan, perlu dimurninya, memperbaharuinya adalah kalimat la ilaha illallah. Rasul bersabda, jaddidu imanakum, perbaharuilah, mantapkanlah imanmu itu. Para sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana caranya kami memurnikan keimanan kami itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, aksiru min qauli la ilaha illallah, perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dengan tujuan untuk memantapkan keyakinan kita, akidah kita, keimanan kita. Itu yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa pengarang mencantumkan syahadat di dalam awal muqaddimah kitabnya? Dikarenakan tanbihan, untuk mengingatkan li syahadatina, terhadap kesaksian kita fi alamil lahut au fi alamil arwah, di alam lahut, di alam ketuhanan atau di alam arwah, yang mana kita, ruh kita sebelum bersatu dengan tubuh pernah diambil kesaksiannya oleh Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 172, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah Nabi ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan Adam dari sulbi mereka dan kami mengambil kesaksiannya terhadap ruh-ruh mereka sebelum dimasukkan ke dalam tubuh mereka. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, bukankah aku ini Tuhanmu? Serentak ruh kita itu mengiyakan terhadap apa yang dikatakan oleh Allah. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kamu? Kata Allah. Qalu, maka ruh kita itu menjawab, bala, benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami, syahidna, dan kami menjadi saksi atas semua itu. Nah, berarti kita itu pernah bersaksi dua kali. Yang pertama kesaksian ruh sebelum bersatu dengan tubuh, yang kedua adalah kesaksian kita ya, ketika ruh itu telah masuk ke dalam tubuh, yaitu kesaksian di alam dunia ini. Satu kesaksian di alam ruh, yang kedua kesaksian di alam nasut atau alam dunia ini. Nah, kalau dulu kita itu mampu bersaksi seperti itu, kenapa sekarang tidak? Dalam arti kalau dulu kita mengiyakan bahwa Rabb kita, ilah kita, ma'bud kita adalah Allah, kenapa sekarang kita tidak bisa, tidak mampu? Nah, oleh sebab itu
maka diperbaharuilah dengan kalimat syahadat. Diungkapkanlah dengan kata asyhadu, aku bersaksi. Karena apa? Karena dulu kita itu kan pernah bersaksi. Dan kesaksian kita itu harus terbawa sampai sekarang, bahkan terbawa sampai mati. Yang oleh ulama tasawuf disebut musyahadah. Menyaksikan segala sesuatu, menyaksikan seluruh ciptaannya. Ketika kita menciptakan seluruh ciptaan Allah, maka yang kita saksikan bukan ciptanya itu, melainkan Allah yang telah menciptakan semua itu. Ungkapan ulama ahli tasawuf mengatakan, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha fi. Tidaklah aku melihat sesuatu melainkan yang aku lihat bukan sesuatunya itu, melainkan Allah yang ada di dalam sesuatunya itu. Yang adanya itu apa? Kudratnya, iradatnya, ilmu hayat, sama basor dan kalamnya Allah. Pendek kata adalah sifat-sifat ma'ani Allah. Nah itulah orang yang sudah sampai pandangan mata batinnya kepada hal yang demikian, itu disebut maqam musyahadah. Nah itulah yang diharapkan di dalam syahadat ini. Oleh sebab itu makna syahadat itu agung, sangat luhur lah gitu ya. Oleh sebab itu maka para ulama ahli tauhid mengartikan syahadat ini, asyhadu ini dengan 4 pengertian. 1, a'lamu, aku mengerti maksudnya. A'lamu, aku mengerti. Wa a'taqidu, dan aku meyakini. Wa usaddiqu, dan aku menerima. Wa ubayyinu, dan aku akan menjelaskan syahadat tersebut ligori kepada orang lain. Nah itu. Jadi komponen daripada asyhadu itu ada 4. Aku mengerti alias aku memahami. Kemudian aku meyakini, kemudian aku menerima dan membenarkan, kemudian aku sanggup menjelaskannya kepada orang lain. Itu makna asyhadu. Ringkasnya jadi asyhadu, aku bersaksi. Karena apa? Karena kesaksian itu kan terdiri dari 4 komponen. 1 pengetahuan, 2 pemahaman, keyakinan, kemampuan untuk mengemukakan kesaksian itu di depan umum. Nah itulah asyhadu, itulah kesaksian. Oleh sebab itu maka di dalam Al-Quran diisyaratkan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Ketahuilah, pahamilah, gitu kan? Iktikadkanlah, benarkanlah bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Dan kita tidak akan mengetahui tanpa kita mencari tahu. Ilmu itu, pengetahuan itu tidak akan datang dengan sendirinya tanpa kita cari. Oleh sebab itu maka wajib hukumnya kita itu mempelajari ilmu akidah. Ilmu yang berkaitan dengan keyakinan kita. Supaya keyakinan kita itu makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau keyakinan kita sudah beres, mulus, maka keluarnya pun beres. Nah oleh sebab itu maka awal mula pertama ajas, pondasi yang diajarkan oleh para nabi dan rasulnya Allah bukan syariat, melainkan akidah. Memperkenalkan dulu ruhani manusia yang akan didakwahi terhadap sang pencipta, sehingga timbul naluri kesadaran. Ibadah yang landasannya sadar tidak akan terasa berat, tetapi akidah yang dilandasi dengan paksaan, merasa dipaksa, walaupun mukhalaf itu tetap ada, artinya orang yang diberi beban tanggung jawab atau yang dipaksa. Akan tetapi kalau akidahnya sudah mantap, maka ibadah itu akan terasa ringan. Dikarenakan apa? Dikarenakan tahu diri, sadar diri, tahu posisi siapa kita, siapa Allah. Oleh sebab itu maka dakwah yang pertama 13 tahun lamanya Rasul itu, tetap itu Rasul itu. Terus Rasul itu mengajarkan masalah-masalah yang berkaitan dengan syahadat. La ilaha illallah, la ilaha illa anna, la ilaha illa anta. Kalimat syahadat itu di dalam Al-Quran diungkapkan 37 kali dengan 4 ungkapan. La ilaha illallahu, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa anna. 3 adalah hak kita, 1 adalah hak Allah. Kita menyebutnya Allah,
langsung alamnya namanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Tuhan yang bernama Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Dia. Itu dengan domirnya. Kemudian la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Engkau ya Allah. Nah, ini biasanya di dalam berdoa. Ini doa Nabi Yunus kan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan ketika Tuhan itu mengakui ketuhanannya, dia mengungkapkan la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Sebagaimana sabda atau firman yang pertama yang disampaikan kepada Musa di Gunung Tursina, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Wahai Musa, tidak ada Tuhan kecuali aku. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, oleh sebab itu maka bertauhidlah engkau kepadaku, esakkanlah aku, sembahlah aku. Nah, pengertian ibadah di sini adalah tidak sah kalau tidak bertauhid dan tidak menafikan yang ditauhidkan oleh kita. Oleh sebab itu intinya syarat ibadah supaya ibadah kita diterima adalah satu, menauhidkan yang diibadah, mengenal yang diibadah. Dua, menafikan atau mentiadakan sesembahan lain selain yang disembah oleh kita, yaitu Allah. Barulah itu disebut ibadah. Jadi ternyata di dalam pengabdian apapun tidak asal-asalan. Di dalam ibadah dohir maka kita itu harus nginduk terhadap hukum yang disebut fikih. Karena fikihlah yang mengatur ibadah dohir. Supaya tubuh ini menjadi ibadah, bisa diabdikan, dibaktikan kepada Allah, dibimbing oleh fikih. Supaya ruh ini bisa menjadi ubudiyah, diakui kehambaannya oleh Allah, maka dibimbing oleh ilmu tasawuf. Dan supaya sir atau rasa kita ini menjadi memiliki nilai yang ubudah, dikatakan berbakti kepada Allah, maka dibimbing oleh ilmu tauhid. Nah, ketiga ilmu ini hukumnya adalah fardu ain. Jadi harus langsung kita yang mempelajarinya. Tidak ada istilah perwakilan di dalam ilmu yang tiga ini. Ternyata makna syahadat itu dalam seperti itu. Aku bersaksi, nah ini disebut saksi teh meureun ningali katanya. Anu disaksian anakku urang teh. Teu puguh nyaksian anu teu katanya. Kita itu musyahadah kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan, kalau dulu musyahadah kenapa kesarang tidak? Apa yang menghalangi kita sehingga kita itu tidak jelas ya, ruh kita, batin kita tidak bisa melihat Allah. Nah, itu yang harus jadi pertanyaan. Ada apa di dalam diri kita itu? Padahal pada awalnya kita itu melihat Allah. Nah, kita lihat itu di dalam awal sholat sebelum kita membaca rukun qauli yang pertama, yaitu surat Al-Fatihah. Rukun qauli yang pertama takbiratul ihram, yang kedua Al-Fatihah. Diawali dengan doa iftitah kan gitu. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda. Nying hareup jisim abdi ku beungeut ati jisim abdi ka payuneun sareng kita hadap. Aku menghadapkan hatiku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Yang disebut menghadap itu kan berhadap-hadapan. Ada yang dihadapi oleh kita. Namun itu muwajahah kepada Allah. Kenapa? Dikarenakan kita itu musyahadah menyaksikan Allah dan muwajahah berhadap-hadapan dengan Allah. Oleh sebab itu maka syahadat itu, syahadat ketika kita berada di alam arwah, nah dimurnikan lagi dengan syahadat ketika di dunia ini dengan dua kalimat syahadat. Kalau itu syahadat tauhid, cuman syahadat tauhid. Tapi setelah berada di dunia ini, Allah itu mengutus Rasul dan Nabinya. Maka nah, ada syahadatain, syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Intinya kita itu harus merasa disaksikan oleh Allah. Dan kita itu harus menyaksikan, bisa kita itu dituntut untuk menyaksikan keagungan Allah. Walaupun itu sebetulnya wahbiun. Walaupun hal yang demikian itu adalah fadl karunia dari Allah. Akan tetapi dengan modal ilmu yang disebutkan di dalam mukadimah yang pertama, alladzi ja'alal ilma, yang telah menjadikan Allah itu ilmu al-sifatil kamaliyah, setinggi-tingginya karakter yang disempurnakan, yang sempurna. Oleh sebab itu tidak akan sempurna tanpa ilmu. Tauhid kita itu tidak akan sempurna tanpa ilmu tauhid. Pengabdian ruh kita itu tidak akan sempurna tanpa ilmu tasawuf. Kemudian ibadah lahir kita, tubuh kita itu tidak akan sempurna pengabdiannya tanpa ilmu fikih. Nah, disempurnakanlah oleh ilmu.
Ilmu itu kan pengetahuan, mengetahui sesuatu yang belum diketahui oleh kita. Nah, itu yang disebut dengan ilmu. Maka oleh sebab itu menjadi tradisi dan kebiasaan para mu'alif kitab, pengarang kitab, walaupun tidak menjadi rukun di dalam khutbahnya, mencantumkan syahadat. Urutannya biasanya setelah basmalah, alhamdulillah, kemudian syahadat. Wahdahu la syarikalah, tidak ada, wa asyhadu, aku bersaksi, an, sesungguhnya, la ilaha, tidak ada Tuhan yang hak disembah illallahu, kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, Allah semata, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Alladzi khassa, siapa Allah itu? Alladzi khassa, yang telah mengistimewakan. Yang telah mengistimewakan. Mengistimewakan siapa? Man syaa, mengistimewakan siapa saja yang dikehendaki olehnya. Min ibadihi, dari golongan hamba-hambanya. Dengan apa Allah mengistimewakan hambanya itu? Bil ma'asaril hikamiyah, dengan sumber-sumber riwayat yang bermuatan ilmu hikmah. Orang yang diistimewakan oleh Allah itu sedikit. Orang yang dipilih oleh Allah, dikhususkan oleh Allah itu sedikit. Oleh sebab itu disebut wali Allah. Dan keberadaan mereka itu tersembunyi, tidak nampak. Sehingga ada kaidah la ya'riful wali illa bil wali, tidak ada yang mengetahui wali kecuali walinya itu sendiri. Atau seseorang yang telah menempati makom kewalian baru dapat mengetahui kewalian seseorang karena makom atau kedudukannya itu. Nah, di sini dikatakan syarat untuk menjadi wali Allah itu adalah mampu atau diberi kemampuan oleh Allah untuk menguasai sumber-sumber riwayat yang bermuatan ilmu hikmah. Mana kitabnya? Nah, kitab inilah Nasoihul Ibad, kitab yang bermuatan riwayat-riwayat, kitab yang bermuatan ilmu hikmah. Hadis-hadis yang bermuatan ilmu tasawuf, hadis-hadis yang bermuatan ilmu hikmah. Itu sementara ya, bahasan kita sampai di sini, yaitu sampai syahadat tauhid, syahadat rasulnya belum ya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Insyaallah besok mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang kepada kita, kesehatan, dan kita sebelum menutup kajian ini kita doakan atau kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan ilmu kita, dan kemanfaatan itu harus bisa kita rasakan oleh kita sendiri sebelum dirasakan oleh orang lain. Dalam artian sebelum kita mengajarkan, menyampaikan kepada orang lain, maka hendaklah dirasakan ilmu itu oleh kita. Barulah ilmu itu dikatakan nafi atau bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, kemanfaatan sesuatu itu harus ditopang dengan yang disebut materi. Rasul mengatakan ijud dunya bikasratil mal. Dunia ini akan nampak elegan, berwibawa, mantap, berpenampilan dengan adanya kertas merah, kata Pak Omar seperti itu. Wa ijul akhirah bikasratil amal. Sedangkan elegannya nilai-nilai akhirat dikarenakan amal ibadah yang kita lakukan. Akan tetapi amal ibadah yang kita lakukan harus ditopang pula dengan materi. Nah, itu kita membutuhkannya. Kita lihat keadaan sekarang, yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan pembangunan Masjid Al-Ikhwan ini hampir mendekati sempurna, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan hamba Allah yang telah memberikan sumbangannya kepada masjid ini mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih. Dan kita memohon pula kepada Allah, para agnia, mereka yang belum terketuk hatinya, mudah-mudahan disentuh oleh Allah untuk memberikan kelebihan daripada hartanya. Al-Fatihah. A'udzubillah. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.